Selamat pagi teman-teman. Kali ini aku mau ajak kalian buat melihat persemaian aku ya. Ini aku semai bibit sawi ya. Sama ini sorghum. Ini aku semai sekitar seminggu ya. Ini baru aku pindah tanam ya teman-teman. Dari tray yang aku gunakan dari bekas telur ya. Ini aku semai beberapa bibit, lalu aku pecah lagi ke pot-pot ya. Nah, ini jadi 2 kali pemindahan saja ya teman-teman, untuk menghindari stres pada tanaman ya. Jadi kalau kita terlalu sering pindah-pindah itu tanamannya cenderung lebih cepat stres ya. Lalu aku juga sudah panen bibit kacang panjang nih dari pohon kacang panjangku yang single ini ya teman-teman. Ini sudah aku panen bibitnya. Nih, dapat 2 ya. Yang butirannya alhamdulillah. Nah, ini rencananya mau aku bibitin nih teman-teman. Bibitin di tray yang sudah aku siapkan. Bibitin ya. Ini dari satu bibit kacang panjang ya teman-teman, dapat segini butirannya. Nah, ini langsung akan kita tanam ya. Pertama media tanamnya kita beri bolongan dulu ya teman-teman. Seperti ini. Sebelumnya sudah kita basahin dulu teman-teman. Lalu kita masukin satu-satu biji ya ke dalam, biar gampang ya teman-teman. Kalau misalnya terlalu banyak nanti mindahinnya susah ya teman-teman. Jadi ini kita taruh 1 butir aja. Nah, lalu kita tutup aja seperti biasa ya teman-teman. Dan kita tunggu dia biar berkecambah. Kalau kacang panjang ini pengalaman sih dia 4 hari sudah sprout ya. 4-3 hari itu sudah sprout. Dia nggak lama-lama ya teman-teman, apalagi kalau bibitnya itu baru dari tanaman, jadi belum lama ya. Nah, kayak gini. Nanti kita tunggu sprout, baru kita pindah tanam ke tempat yang mau kita jadikan lahan penanaman kacang panjang kita. Setelah bibit-bibit ini nanti sudah mulai besar, baru kita perkenalkan dengan sinar matahari ya teman-teman. Nah, ini tempatnya sudah aku siapkan nih untuk bibit-bibit sayur-sayurku yang baru. Jadi dia kena sinar matahari full ya. Nah, terus hari ini aku juga panen nih, dari 1 pot ini aku panen jahe ya teman-teman. Nah, ini mau aku bongkar, ada berapa banyak sih jahenya, karena mau kita remajakan lagi. Karena dilihat dari daun-daunnya ya teman-teman, sudah mulai kurang bagus ya. Ini tandanya sudah layak panen tuh teman-teman. Tanam jahe ini sebenarnya ini ya nggak sulit ya teman-teman, asalkan dia ditaruh di jangan matahari yang full ya teman-teman, di bawah naungan-naungan, tapi tetap terkena sinar matahari. Karena jahe itu jenis rimpang-rimpangan ini kurang suka dengan sinar matahari yang langsung ya, tapi dia tetap butuh cahaya matahari. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bongkarin dulu biar tahu dapatnya semana sih gitu. Karena kalau sudah kebanyakan akar nih biasanya dia kurang bagus juga ya pertumbuhannya ya. Tuh. Oke, ikutin terus.
Alhamdulillah teman-teman, dapat segini jahenya, Masya Allah. Ini aku tanam kurang lebih sekitar sudah 4 bulan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Jadi kita juga panen bibit dan juga panen jahenya. Dari pot sebesar ini teman-teman sudah bisa menghasilkan jahe. Jadi gak usah ragu-ragu ya, gak perlu media tanam yang luas ataupun besar, dan tidak perlu yang mahal-mahal. Jadi cuman dari barang-barang bekas ataupun karung-karung bekas ya, plastik-plastik bekas, itu kita sudah bisa tanam-tanam. Nah seperti ini teman-teman, ini mau aku jadikan tempat untuk bibit jahe berikutnya ya. Jadi kita tinggal masukin aja bibitnya, kita tanam seperti itu. Insya Allah nanti berapa bulan ke depan sudah punya jahe lagi. Jadi kalau kita membibitkan rimpang-rimpangan itu ya teman-teman, kalau bisa jangan satu tempat ya, di banyak tempat. Karena apa? Biar kita itu bisa continue panennya terus menerus. Jadi tidak hanya mengandalkan satu tempat aja. Jadi alhamdulillah aku juga sudah tanam ya ke beberapa tempat. Jadi kalau yang ini dipanen terus habis, insya Allah masih ada lagi bibit jahe yang lain, tanaman jahe yang lain maksudnya itu. Jadi kalau ada yang bilang ini tanam jahe kan butuh tempat yang luas, oh enggak teman-teman, ini bisa dilakukan di media yang terbatas. Jadi nggak perlu ragu-ragu buat tanam-tanam, insya Allah akan menghasilkan. Oke, alhamdulillah hari ini kegiatanku panen-panen, terus semai-semai bibit, lalu memindahkan semaian bibit sambil kontrol-kontrol tanaman di kebun. Alhamdulillah, jadi kita bisa continue ya panen sayur-sayuran tanpa harus beli-beli lagi di pasar. Itu teman-teman. Oke, happy gardening teman-teman, selamat berkebun. Semoga tanaman teman-teman semua subur-subur ya.